Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nur Huda yang beranggotakan Aufa Adanaila, Devi Nur Huda, Mirza Maulana Ahmad, dan M. Noriski Pratama. Kali ini kami akan presentasi mengenai pengaplikasian metode elektrokoagulasi sebagai penanganan limbah cair pada pabrik kelapa sawit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil PT Smart Tbk. Jadi PT Smart Tbk ini merupakan salah satu perusahaan publik produk konsumen yang berbasis kelapa sawit, yang dimana merupakan perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi dan termuka di Indonesia. PT Smart Tbk ini didirikan pada tahun 1962 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1992. PT Smart Tbk sendiri di Indonesia pertama kali berdiri di Jakarta. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Dan salah satu produk yang dihasilkan oleh industri tersebut yaitu CPO. Nah, teman-teman, jika kalian pernah menggunakan minyak goreng yang bermerek Vilma, Mitra, Kunci Mas, dan Plamvita, itu merupakan beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Smart Tbk. PT Smart Tbk memiliki beberapa cabang di Indonesia dan salah satu cabangnya yaitu PT Smart Tbk Bukit Kapur Mill. PT Smart Tbk Bukit Kapur Mill ini merupakan salah satu cabang dari PT Smart Tbk yang bergerak pada pengolahan TBS kelapa sawit menjadi CPO dan berdiri sejak 2007 dan aktif hingga sekarang. Terletak di Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Klumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, pada PT Smart Tbk Bukit Kapur Mill ini berkapasitas 30 hingga 45 ton TBS per jam. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proses produksi crude palm oil atau biasa disebut CPO. Langsung saja, pertama-tama, tandan buah segar kelapa sawit harus diolah terlebih dahulu dalam waktu 24-48 jam sejak dipanen. Hal tersebut dilakukan agar tidak mengalami penurunan kualitas. Selanjutnya, dilakukan proses penimbangan tandan buah segar. Buah yang sudah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam lori untuk dilakukan proses perebusan. Proses perebusan ini dilakukan di tempat perebusan atau biasa disebut sterilizer selama kurang lebih 90 menit dengan suhu 125 derajat Celcius dan tekanan puncak ruang berkisar lebih dari 2,8 sampai 3,0 kg per cm kuadrat. Setelah selesai perebusan, tandan buah segar kemudian dimasukkan ke dalam mesin pelepas buah atau biasa disebut treaser. Untuk buah yang telah rontok akan dibawa ke dalam mesin pelumat atau biasa disebut digester, sedangkan untuk jangan kosong dibawa ke tempat pembakaran tinggi. Buah yang telah berada di digester kemudian diaduk dengan menggunakan bejana yang dilengkapi dengan beberapa lengan atau pisau pengaduk. Setelah itu, buah dikempa. Pengempaan di sini bertujuan untuk memeras minyak sebanyak mungkin dari remasan, sehingga akan menghasilkan minyak mentah berupa cairan yang terdiri dari minyak, air, dan sisa-sisa potongan sel serta serabut-serabut halus dari cangkang. Karena hal tersebut, kita harus melakukan penyaringan dengan menggunakan ayakan untuk memisahkan serabut-serabut dari cangkang tersebut. Setelah dilakukan penyaringan, proses selanjutnya adalah mengendapkan minyak tersebut ke dalam tangki pengendap. Minyak yang terdapat dalam tangki pengendap ternyata masih mengandung 0,5% air dan sejumlah kotoran. Oleh sebab itu, maka digunakanlah sentrifuge berputaran tinggi untuk memisahkan kotoran tersebut.
Setelah selesai pemisahan kotoran, dilakukan pengeringan dengan menggunakan pengeringan vakum suhu yang relatif rendah supaya tidak teroksidasi saat pengeringan dengan suhu yang tinggi. Berikut ini merupakan pembuatan CPO dari kelapa sawit. Proses produksi CPO pada pabrik kelapa sawit, selain akan menghasilkan produk utama berupa CPO, tentunya juga akan menghasilkan produk samping berupa limbah. Nah, limbah pada industri pabrik kelapa sawit ini ada beberapa jenis. Pertama, ada limbah padat berupa sabut, cangkang, dan janja kosong. Kedua, limbah gas berupa gas karbon monoksida, karbon dioksida, serta metana. Dan ketiga, berupa limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi CPO itu sendiri. Nah, berikut cara penanganan dari pengolahan kelapa sawit, salah satunya berupa aerobik dan anaerobik. Teknik pengolahan limbah cair pengolahan kelapa sawit ini bisa dilakukan dengan limbah cair yang dihasilkan oleh PKS tadi, itu dialirkan ke bak penampungan. Selanjutnya, limbah cair ini dialirkan lagi ke bak anaerobik. Nah, pengolahan limbah secara anaerobik ini merupakan proses degradasi senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat dalam limbah cair tadi oleh bakteri anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Jadi, penampungan yang dialirkan itu ditutup secara rapat agar tidak adanya oksigen yang masuk. Setelah itu didiamkan selama 30 hari. Proses anaerobik yang terjadi di dalam kolam tadi dapat menurunkan kadar BOD dan COD limbah yang dihasilkan oleh PKS itu hingga 70%. Nah, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan proses aerobik selama 15 hari. Nah, sebenarnya pengolahan kelapa sawit dari perusahaan PT Smart Bukit Kapur Mill ini dalam pengolahan limbahnya sudah cukup baik dan dia menggunakan proses aerobik dan anaerobik. Namun
namun masih kurang optimal dalam penanganan jenis ini. Karena proses tersebut banyak melepaskan gas metana yang merupakan gas rumah kaca, sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lagi yang bertujuan untuk pengolahan limbah cairnya ini bisa dimanfaatkan kembali, dan penempatan kolam-kolamnya untuk pengolahan secara anaerobik ini besar. Oleh karena itu, alternatif yang kami berikan ini itu berupa elektrokoagulasi. Nah, di antara beberapa teknik penanganan limbah, kami menyarankan dengan teknik elektrokoagulasi. Jadi, elektrokoagulasi itu seperti apa sih? Jadi, elektrokoagulasi itu merupakan proses koagulasi atau penggumpalan dengan tenaga listrik melalui proses elektrolisis untuk menurunkan ion-ion logam dan partikel-partikel di dalam air, sehingga nanti partikel-partikelnya itu akan menjadi lebih ringan dan akan terapung ke atas. Proses ini prinsipnya berdasarkan reaksi redoks. Adapun beberapa kelebihan penggunaan elektrokoagulasi antara lain: peralatan sederhana, mudah dalam pengoperasian, waktu reaksi singkat, tidak memerlukan bahan kimia tambahan karena lebih banyak melibatkan proses fisika, lebih ekonomis karena listrik yang digunakan relatif kecil, serta kandungan garam tidak bertambah secara signifikan sebagaimana terjadi pada pengolahan secara kimiawi, sehingga pH cenderung konstan. Water is collected in a source for processing through the system. The electrocoagulation or EC system consists of three primary components: a power supply, the EC cell housing, and the EC electrodes. As water passes through the EC cell, multiple reactions take place simultaneously. First, on the surface of the anode, a metal ion is driven into the water. Second, on the surface of the cathode, water is hydrolyzed into hydrogen gas and hydroxyl groups. And third, electrons flow freely from the cathode to the anode, which destabilizes surface charges on suspended solids and emulsified oils. As the reaction begins, metal ions complex with hydroxyl groups and form large flocks that include metals and other contaminants. Suspended solids and emulsified oils are readily entrained within the flock because of the destabilized surface charges. Finally, the hydrogen gas bubbles help to separate and lift the flocks. These cooperative reactions are what make the EC process so effective and efficient. Beberapa perusahaan yang sudah berhasil mengaplikasikan teknik elektrokoagulasi ini seperti PT Ekosistem Internasional di Indonesia, PT Sentra Rekayasa Enviro di Indonesia, Water Vision di Amerika, Indra Water di India, IWBS di Belanda, dan lain sebagainya. Dan kami harapkan juga untuk PT Smart TBK Bukit Kapur Mill ini dapat mencontohkan teknik tersebut dan mengganti teknik mereka yang sebelumnya berupa aerobik dan anaerobik. Untuk pengolahan ini bisa meminimalisir limbah-limbah yang dihasilkan, dan teknik elektrokoagulasi ini sudah memenuhi baku mutu limbah cair dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 1995. Nah teman-teman, cukup sekian penyampaian mengenai pengaplikasian metode elektrokoagulasi sebagai penanganan limbah cair pada pabrik kelapa sawit PT Smart TBK Bukit Kapur Mill. Terima kasih.